Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Masih di kediaman kawan saya Bang Saprudin. Kali ini kita akan membahas salah satu anthurium atau Bonplandii, lebih dikenal di International Aroid Society, ya, itu adalah tanduk 45. Atau yang pernah saya sebutkan kalau tidak salah di konten saya, atau tanduk Patmo, ya, karena memang yang memberi nama, saya tidak bilang yang memberikan, yang menemukan, ya. Kadang soalnya begini kawan-kawan, petani atau breedernya dengan yang memberi nama atau yang memperkenalkannya itu berbeda orang kawan-kawan. Karena biasanya petani, contohnya seperti Mas Aris Semut Ijo yang pernah saya bikin konten di Tawangmangu, dia hanya menyilang, breeder menyilang, ketemu hasil, dia jual, dia itu tidak memberi nama, tapi terserah siapa pembeli eksklusif membeli itu yang berhak, yang memberi nama biasanya, ya. Nah, dalam hal ini karena dia yang mempunyai awalnya, ya, makanya diberi nama tanduk Patmo atau 45, namanya Patmo soalnya, ya. Kalau saya bilang anthurium ini sangat unik sekali kawan-kawan, mengingatkan saya akan sosok anthurium waktu booming tahun 2000-an awal itu, anthurium jaipong, ya, saya bilang, ya kawan-kawan. Cuman bedanya untuk anthurium tanduk ini, ya kawan-kawan, ya, itu lebih lengkungan ke bawahnya, ya, boleh diperhatikan, ya, di sini lengkungan bawahnya itu lebih meruncing ke bawah atau lebih nanduk lah bahasanya, ya, boleh dilihat di sini, diperhatikan, ya, nih, atau enggak daun yang ini, ya, ini nanduknya tuh melengkung ke bawahnya tuh lebih ekstrim kawan-kawan, ya. Nah di sini juga ini anthurium ini juga kebetulan parigata, ya, bisa diperhatikan, ya, parigata. Jadi ini udah pertama dihasilkan mungkin yang hijau dulu, yang hijau diperbanyak dengan cara vegetatif sampai keluar base of the base-nya atau keluar parigatanya. Ya, ini udah termasuk anthurium 2.0 atau anthurium hybrid yang terbaru. Kalau tidak salah ini Bang Saprudin 2014, 2012, 2014-an, ya Bang Saprudin, ya, kurang lebihnya. Ini terkenalnya mungkin lebih tahu Patmo, ya. Ini tapi setelah tahun 2010 lah kawan-kawan. Saya bilang itu adalah evolusi dimulainya anthurium yang parigata, ya kawan-kawan, diperkenalkannya anthurium yang terbarukan. Oke, kenapa dibilang tanduk, ya? Boleh diperhatikan karena memang kalau dari daunnya sendiri itu sebetulnya daun anthurium yang bertipe sempit daunnya atau langsing, bukan tipe-tipe yang lebar sebetulnya kawan-kawan. Cuman keunikan dari anthurium ini adalah, ya, ini bentuk melengkung menanduknya ini dia kawan-kawan, ya. Yang biasanya memang sangat eksotis sekali kawan-kawan. Nah, boleh diperhatikan ini serat-seratnya juga sangat bagus sekali. Jangan harap untuk melihat serat atasnya, karena kalau serat atasnya tidak terlihat kawan-kawan, ya, kecuali dilihat dari posisi begini, ya, ke atas baru ketahuan seratnya. Seratnya sama seperti anthurium yang lain, ya, tidak terlalu ada yang spesial dari seratnya sebetulnya kawan-kawan, ya, tapi memang yang spesial dari anthurium ini adalah memang bentuk tanduknya, ya. Oke, balik lagi setelah ciri-ciri tanduk nih, serat jemani, ya kawan-kawan, tebal,
seperti kulit jeruk ya, teksturnya tebal. Itu kebanyakan ciri utama dari bonplandii atau jemanii. Daunnya melengkung ke bawah. Nah, batangnya kawan-kawan, kalau diperhatikan batang ini dia agak cenderung panjang tegak ke atas. Oleh karena itu memori saya mengingatkan akan Anthurium jaipong kawan-kawan. Kemungkinan ini masih turunan-turunannya dari Anthurium jaipong, karena boleh saya bilang Anthurium jaipong itu adalah cikal bakal untuk Anthurium yang nanduk. Tapi untuk Anthurium tanduk yang tenar ya, itu ya awalnya ya ini Patmo, karena nanti kalau kita ketemu barangnya juga ada lagi Anthurium tanduk yang daunnya melebar, atau kalau tidak salah Anthurium manohara ya katanya yang daunnya lebar ya, tanduk manohara ya. Iya kawan-kawan, jadi kalau yang daunnya lebih lebar lagi itu biasanya dinamakan manohara. Saya juga nggak tahu ya kenapa lebih banyak pohon itu diberi nama wanita-wanita ya, manohara. Begitupun di aglo lebih banyak nama wanita dibanding nama yang laki-laki, karena mungkin cantik dilihatnya. Tapi kalau Anthurium itu biasanya itu lebih ke kokoh yang berwibawa, kekar ya kawan-kawannya. Jadi boleh diperhatikan, nah daun barunya dia akan lebih merah, nanti batangnya lebih merah, terus daunnya hijau muda ya, beda seperti bonplandii yang lainnya. Karena kalau boleh saya bilang yang namanya bonplandii itu aslinya sebetulnya pohon-pohon yang atau jemani yang dikenal di sini, dia pohon-pohon yang memang pucuknya warnanya merah atau hitam, itu yang lebih dikenal yang spesies-spesiesnya kawan-kawan ya. Nah, batangnya tegak ke atas ya, kekar, serat jeruknya keluar dengan serat-serat batang utamanya ya. Oke, putar gini. Nah, di sini kelihatan kawan-kawan parigatanya ya, sangat bagus sekali. Nah ini dia kawan-kawan. Kalau kita putar gini baru kelihatan serat atasnya ya kawan-kawannya. Jadi ciri khas dari Anthurium tanduk ini apa? Iya, tanduknya ya kan, membentuk tanduk ke bawah, dan ini dikenal dengan Anthurium Patmo. Nah, untuk harap diingat juga untuk jenis-jenis tanduk ini ada satu yang perbedaan kawan-kawan. Untuk di daerah panas ini sangat bagus karena dia akan lebih nanduk. Karakternya akan lebih keluar, nanduk ke bawah. Tapi kalau di daerah dingin seperti di daerah Tawangmangu atau Karanganyar, ini bukan menjadi tanduk Anthurium tanduk, tapi akan menjadi Anthurium biasa. Karena untuk di daerah dingin, jenis tanduk ini karakternya akan hilang, jadi akan tegak berdiri begini aja kawan-kawan. Ya, karena saya juga pernah melihat di tempat, kita juga pernah bikin konten di tempat Pak Demiono, ada Anthurium tanduk yang lurus saja ke atas. Dia belinya tanduk, tapi kalau untuk hawa dingin, tanduk ini dia akan hilang. Ciri khas ketandukannya akan hilang kawan-kawan. Akan menjadi Anthurium biasa saja. Itu perbedaan ya. Jadi untuk Anthurium tanduk daerah panas dan daerah dingin, untuk daerah panas dia akan lebih bagus, lebih turun ke bawah begini. Tapi untuk daerah dingin dia akan balik begini kawan-kawan. Seperti ini aja. Jadi seperti Anthurium biasa aja, akan lurus aja. Jadi seperti Anthurium kobra parian kobra ya, atau parian ular ya. Itu sekilas untuk perbedaan daerah panas dan daerah dinginnya. Tetap untuk matahari jangan sampai langsung terkena matahari, harus dijaga karena semua jenis Anthurium adalah tanaman yang anti kena matahari langsung. Bagusnya itu ditaruh di teras atau di nursery dengan dilapisi oleh paranet ya kawan-kawan, dengan ketebalan bisa antara 45 sampai 60 menahan ya. Untuk medianya sama saja kawan-kawan ya, seperti media Anthurium yang biasa ya, hanya sekam mentah, syukur-syukur difermentasi, ditambah pakis, terserah kalau mau dipakein kokopit, tapi saya tidak sarankan untuk, karena dia akan lebih menahan air ya, atau untuk pemanis biasanya biar kelihatan bersih saya selalu memakai pasir malang di atasnya kawan-kawan. Mungkin itu saja kawan-kawan pembahasan saya tentang Anthurium 45 Anthurium tanduk ya, yang sangat eksotis karena bentuknya yang seperti tanduk kawan-kawan ya. Ini dia. Nah, ini kawan-kawan. Oke. Itu saja mungkin kawan-kawan pembahasan saya tentang Anthurium bonplandii. Ingat, bonplandii atau di Indonesia lebih dikenal Jemanii 45 atau Patmo. Oke kawan-kawan, apabila kawan-kawan mempunyai informasi, saran atau komentar untuk konten saya lebih bagus lagi ke depannya, silahkan, saya perlu komentar-komentar Anda. Dan buat kawan-kawan yang sudah like,
sudah menonton dan sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai ketemu lagi di konten-konten Renat Juanda berikutnya. Wassalam.